Kita akan belajar satu tema yang juga tetap berhubungan dengan movement yang sedang digalakkan oleh GKI Greenfield. Saya senang sekali mendengarkan sharing dari dari penginjil Pepi ya untuk menjelaskan tentang betapa bersemangatnya ini gembala sidangnya, majelisnya, jemaatnya untuk bersama-sama menggerakkan satu gerakan kemuritan di antara jemaat Tuhan di Greenfield ini. Karena itu kita akan belajar satu bagian yang kembali membukakan kepada kita sebuah pengertian yang sangat penting tentang jiwa kita. Karena itu adalah bagian yang pertama nanti akan dilakukan di dalam movement ini ya. Dengan tema Finding Beauty in the Ordinary. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor 23. Karena ini nyanyian maka disebutnya nomor biasanya bukan pasal. Mazmur nomor 23, kita akan membacakan keseluruhan ayat dari pasal ini. Dari nomor 23 ini dari Mazmur ya. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya yakin saudara tidak asing dengan Mazmur ini karena Mazmur ini sering sekali diikuti dan bahkan sering kali kita baca. Entah sudah berapa kali saudara membacanya. Tapi saya akan memulai khotbah saya ini saudara dengan sebuah pertanyaan. Saudara bisa jawab, kalau mau menjawab langsung boleh, bagus juga. Kalau tidak jawab di dalam hati juga tidak apa-apa. Pertanyaannya begini, jika hari ini saya bertanya dan meminta saudara-saudara menjawab dengan jujur untuk menggambarkan dengan satu atau dua kata tentang kondisi kehidupanmu hari ini, kira-kira jawabannya apa? Kalau saudara diminta untuk menggambarkan dalam satu dua kata tentang kondisi kehidupan saudara hari ini, kira-kira jawabannya apa? Ada gak yang mau jawab ya kira-kira? Hah? Baik dan jelek. Oh ini adik kita nih, anak kita bilang baik dan jelek. Kenapa jelek? Apanya yang jelek? Ada beberapa hal yang bagus, tapi ada beberapa hal yang baik juga. Nampaknya kamu akan jadi hamba Tuhan nanti ya, satu saat nanti ya. Kalau kamu besar, kamu sekolah teologi ya, kamu ke STT Ahmad Agung ya sekolah dan jadi hamba Tuhan nanti. Bagus sekali. Ada nggak yang orang dewasa yang mau jawab? Kalau saudara ditanya nih sama saya sekarang, kira-kira satu dua perkataan atau satu dua kata gitu tentang yang menggambarkan kehidupan saudara. Ya silakan. Bersyukur. Wah ini bagus banget ya, rohani banget ini jawaban. Ada lagi yang mau jawab? Saudara tadi pagi saya ngajar di kelas formasi spiritual kan. Biasanya mahasiswa begitulah rasanya kalau semangat sih. Tetapi ketika ditanya apa ya yang kamu rasakan pagi ini gitu. Jawabannya apa? Capek, bosan gitu kan, dengan ngantuk gitu kan, capek, bosan dan sebagainya gitu. Ya pokoknya kira-kira arah-arahnya begitulah. Saudara mungkin ya kalau dikatakan atau ditanyakan kepada kita tentang bagaimana sih kondisimu saat ini gitu. Bisa sih kita menjawab dengan jawaban-jawaban klise yang mungkin kita memang juga tidak ingin tahu orang itu tahu tentang kondisi kita sebenarnya kayak apa. Maka kita jawab, oh baik gitu kan. Oh bagus-bagus aja, oke lah begitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya dengan jujur belum tentu oke. Mungkin saja di antara kita ada yang merasa bahwa aduh di tengah kehidupan yang penuh dengan tuntutan ini. Bekerja tanpa batas waktu, hidup dikejar-kejar target, kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sementara waktu berlalu begitu cepat, wah rasanya betul-betul melelahkan gitu.
Mungkin saudara juga bisa mengatakan bahwa wah benar-benar lelah jiwa raga gitu ya. Raganya lelah, jiwanya juga lelah. Atau kalau memakai istilah pemazmur yang mungkin kemarin dikhotbahkan oleh Pak Riko, itu adalah downcast of the soul. Benar-benar dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan sekali kalau kita berhadapan dengan apa yang ada di depan kita ini gitu. Bahkan ada orang yang mengatakan gini, Bu, kadang-kadang saya berpikir ya, kalau boleh Tuhan besok pagi saya nggak usah membuka mata saya lagi gitu. Kayaknya udah pengen mati aja gitu, karena terlalu berat gitu menghadapi kehidupan yang dihadapi ini. Saudara, itulah keadaannya bahwa jiwa kita itu tertekan, mungkin kita tidak begitu rasakan karena kita tahu bahwa aktivitas hidup ini harus terus berjalan gitu. Jadi kita harus betul-betul menghadapi kehidupan kita ini dengan keyakinan bahwa pokoknya aku bisa, aku harus bisa. Kalau enggak aku enggak makan, aku harus bisa. Kalau enggak aku enggak akan hidup. Aku harus bisa, jadi aku harus gitu. Dan itu mendorong saudara untuk terus maju walaupun sebenarnya saudara sudah terseok-seok dan kelelahan. Sampai saudara tidak bisa lagi merasakan di mana ya sebenarnya letaknya keindahan hidup ini gitu. Alih-alih merasa hidup ini indah, saudara-saudara, justru yang sering dirasakan adalah sebaliknya. Rasanya pikiran selalu tegang, hati selalu cemas, jiwa tidak tenang. Gitu. Setiap hari, banyak nggak orang seperti ini? Banyak banget. Jika demikian keadaan kita, saudara-saudara, kira-kira benar nggak ya hidup yang kita jalani ini? Itu kan pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kondisi kita demikian drain, demikian berat sekali, kering sekali dan rasanya sulit gitu untuk dihadapi. Kita hanya tertinggal sisa-sisa waktu ya di dalam kehidupan kita itu hanya kelelahan demi kelelahan gitu. Atau pertanyaan berikutnya adalah, inikah hidup yang Tuhan maksudkan ketika Dia menciptakan kita? Itu pertanyaan yang lebih teologis. Itukah hidup, inikah hidup gitu yang Tuhan inginkan ketika Dia menciptakan kita? Saudara, itu sebabnya tidak heran pada akhirnya kita menghadapi situasi di dunia ini, semakin hari semakin banyak orang-orang di dunia ini yang mengalami depresi. Atau sekarang istilah yang sering dipakai orang itu mental health issue katanya gitu ya. Kita jadi gampang marah, kita jadi susah mengendalikan emosi, kita susah memanage kekesalan-kekesalan kita. Kita gampang marah, kita gampang kecewa, kita gampang sakit hati misalnya, kita gampang tersinggung untuk hal-hal yang sepele saja. Ya kan saudara, itu tandanya bahwa jiwamu memang lelah. Sehingga pada akhirnya saudara tidak bisa mengendalikan betul apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu ini dan hanya bisa marah. Marah dengan kehidupan ini tapi tidak berdaya juga gitu. Nah saudara, pada akhirnya kita bisa menemukan bahwa banyak sekali orang yang mengalami mental health issue ini. Kemarin di SCT Amanat, hari Senin di SCT Amanat Agung itu ada webinar dibawakan oleh dosen kami Pendeta Dani Christopher berjudul Elijah and Mental Health Issue. Jadi tentang Elia dan isu mental health ini. Saudara, biasanya kalau mengadakan seminar, webinar tuh ya sekitar 400 gitu ya, 300-400 gitu. Tapi begitu temanya tentang mental health issue, yang mendaftar tuh sampai lebih dari 700 saudara-saudara. Ini Zoom kita nggak cukup ini gitu ya, mesti saya menaikkan lagi kemampuan Zoom itu untuk menampung peserta gitu. Saudara, hal itu mengindikasikan bahwa banyak sekali orang yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja hidupnya. Sampai sekarang ada seorang peserta yang waktu di seminar itu saya baca di kolom chatnya itu tiba-tiba kan pop up muncul gitu. Ada seorang peserta tuh dengan lucu dia mengatakan begini, jangan-jangan yang ikut webinar malam ini 90%-nya atau 80%-nya adalah orang-orang yang sedang mental health issue gitu. Yang memang sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja itu. Mungkin saja benar. Kalaupun bukan dia yang kena mental health issue, tapi dia bersentuhan atau dia berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami mental health issue itu. Saudara, saya menarik juga ya ketika Pak Dani itu mengatakan begini di dalam awal sekali webinarnya, saya sudah minta izin sama dia untuk mengutip bagian ini. Dia katakan begini, ketika di koran Kompas 7 November 2023, Menteri Kesehatan Budi Sadikin itu, dia mengatakan bahwa di Indonesia ini 1 dari 10 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau menurut catatan WHO, tercatat 1 dari 8 orang di dunia ini mengalami gangguan kesehatan mental atau mental disorder. Nah saudara, kondisinya itu kan buruk sebenarnya. Ini kan
Berarti banyak sekali orang-orang di dunia ini yang kondisi jiwanya, kondisi mentalnya itu tidak baik gitu. Tapi ironinya saudara-saudara, kita banyak sekali melihat bahwa tidak banyak gitu perawatan-perawatan jiwa itu dilakukan gitu. Dan saya bersyukur sekali kalau GKI Greenfield ini betul-betul memikirkan bagaimana merawat jiwa jemaatnya gitu. Tetapi kalau saudara perhatikan di dunia ini meskipun depresi begitu hebat, mental health issue menjadi begitu hebat, yang bertebaran itu malah klinik kecantikan loh saudara-saudara. Yang bertebaran itu malah klinik-klinik yang memperbaiki perawatan wajahnya lah, ya, kecantikannya lah, kulitnya lah, apanya lah gitu ya. Massage terapi lah untuk relax dan sebagainya gitu. Tetapi mungkin orang tidak diajarkan gitu tentang bagaimana dia merawat jiwanya supaya dia tidak jatuh pada kondisi mental health issue yang berat atau kondisi jiwa, kejiwaannya yang sangat berat sekali menghadapi situasi yang hampir sulit dia atasi ini. Nah saudara, di dalam bukunya James Bryan Smith, buku yang dipakai sebagai dasar melakukan movement ini, di awal sekali buku ini Bryan Smith ini menceritakan gitu tentang situasi yang dia hadapi. Satu kali dia bertemu makan siang dengan seorang mentornya yang bernama Richard Foster. Nah pada saat dalam percakapan itu Richard Foster ini seorang yang sangat terkenal sekali, dia ahli sekali dalam studi spiritualitas saudara, buku-bukunya sangat banyak sekali. Dia melihat Jim Bryan ini sangat potensial sekali gitu, dia hamba Tuhan yang luar biasa potensinya gitu. Jadi dalam percakapan siang itu Richard Foster mengatakan bahwa Jim, karir pelayanan kamu itu pasti akan melesat. Percayalah, kau pasti akan berubah gitu dalam karir pelayananmu ini. Kamu pasti akan mengerjakan hal-hal besar in the few years ahead, dalam beberapa tahun ke depan ini. Saat itu Bryan Smith ini tidak terlalu memikirkan apalah perkataan dia terima-terima saja gitu. Lalu kemudian Richard Foster mengatakan gini, satu hal yang kamu harus ingat dan catat itu baik-baik. You must take care of your soul. Itu kata Richard Foster saudara. You must take care of your soul. Mungkin pada saat itu James Bryan ini gak ngerti apa yang dimaksudkan. Tetapi dia kemudian menerima saja nasihat itu dengan rasa terima kasih. Lalu kemudian apa yang dikatakan Foster itu memang betul-betul terjadi loh saudara-saudara pada dirinya James Bryan itu. Dalam beberapa tahun saja karirnya begitu melesat. Dia menjadi seorang profesor di sebuah college. Kemudian dia menjadi pastor di sebuah gereja yang berkembang dengan sangat besar. Jemaatnya bisa jadi sangat banyak. Dia tidak memiliki masalah finansial sama sekali karena gerejanya itu betul-betul dipenuhi dengan orang-orang yang generous. Jadi gereja itu bahkan berkelimpahan secara finansial, dia tidak pernah pusing memikirkan soal finansial, bahkan berlebih. Kemudian dia juga menjadi sangat terkenal keliling-keliling dunia karena diundang menjadi pembicara. Dan saat dia mencapai puncak karirnya itu, dia katakan pada akhirnya aku hanya merasakan dua hal ini, yaitu dia mengatakan bahwa excitement to do the work and enormous pressure to succeed. Jadi di dalam dirinya itu kayak ada dua ketegangan. Dia sangat semangat sekali melakukan pekerjaan itu. Dia sangat senang sekali melakukan pelayanan itu. Tetapi pada saat yang bersamaan itu tekanan yang sangat besar sekali terjadi pada dirinya. Saya yakin saudara yang ada di dalam marketplace, pelayanan marketplace juga sama. Saudara yang bekerja ini. Satu sisi mungkin saudara bisa semangat gitu dengan pekerjaan. Tapi di sisi lain juga saudara punya tekanan yang sangat besar sekali. Dan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Karena itu dia katakan, Bryan Smith mengatakan gini. Karena itu aku bekerja dengan lebih keras lagi. Dia bilang, aku bekerja lebih keras lagi. Aku membaca lebih banyak buku bagaimana menjadi seorang pemimpin yang excellent, yang efektif. Bahkan dia belajar marketing, dia belajar branding, dia lakukan semuanya saudara supaya dia betul-betul bisa mempertahankan kesuksesan itu. Memang kesuksesan datang bertubi-tubi. Jemaat makin banyak, uang makin banyak, gereja makin berkembang luar biasa, dia sendiri makin dilihat sebagai seorang rohaniwan yang sangat berpengaruh sekali. Tetapi anehnya, Bryan ini mengatakan begini, but I was enjoying it less and less, katanya.
Tapi aneh betul ya, saya kok makin tidak bisa menikmati gitu. Makin tidak bisa menikmati apa yang ada di hadapannya dan sedang dia lakukan ini. Dan kemudian dia mengatakan begini, satu pernyataan yang miris ya. Ini semoga saudara bisa membacanya, tulisannya agak kecil-kecil tapi saya bisa bacakan begini. Dia katakan begini, saya ini tidak mengalami kegagalan moral. Artinya secara moral dia baik-baik aja. Saya tidak mengalami kejenuhan. Karena dia masih excitement, dia masih semangat. Saya juga tidak menderita kecanduan apa-apa. Meskipun saya merasa saya butuh pertolongan, tapi saya tidak mencarinya gitu. Yang dia katakan jauh di dalam hati, aku kayaknya butuh ditolong. Tetapi dia kadung udah sangat tinggi levelnya katanya. Mungkin dia sudah merasakan semua yang disebut dengan achievement itu. Jadi dia sebenarnya butuh ditolong, tapi dia nggak cari pertolongan itu. Dia katakan demikian. Saya mendapati bahwa sebenarnya di dalam diri saya ini ada banyak kesedihan. Ada banyak trauma yang belum sembuh dan saya tekan terus. Dan saya terus jalan. Saudara-saudara, kemudian saya mendapati hal ini dan akibatnya saya kehilangan sukacita dan suffering, agony in silence. Aku menderita, aku susah, aku sedih di dalam diam. Gak ada yang tahu. Orang tahu adalah dia pendeta sukses. Mungkin sama seperti orang banyak di luar sana melihat saudara, orang yang baik-baik saja gitu. Tapi siapa yang tahu kondisinya sebenarnya seperti demikian. Saya melakukan kesalahan umum katanya dengan berpikir bahwa melakukan pekerjaan untuk Tuhan itu lebih penting daripada merawat jiwa saya sendiri. Dan sekarang saya membayar harganya karena jiwa saya sudah menolak untuk diabaikan katanya. Saya telah mengejar dan mencapai kesuksesan. Tetapi berapa harga yang harus dibayar untuk semua itu? Karena sepertinya dia tidak mempedulikan jiwanya sendiri. Mungkin packagingnya, performance-nya baik-baik saja. Tetapi jiwanya semakin keropos. Saudara, banyak orang tidak memperhatikan memang kondisi jiwanya gitu. Padahal itu sangat penting untuk bisa disampaikan kepada dunia. Kesaksian hidupmu itu melalui kondisi jiwamu yang baik. Nah, kalau misalnya kita bisa menutupinya sedemikian rupa, bisa nggak? Bisa. Tetapi sebenarnya kerapuhan itu akan terus menggerogoti dirimu sampai satu saat mungkin saudara bisa mengatakan aku kecewa sama Tuhan. Aku tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Aku tidak merasa hidupku ini berarti, padahal saudara sedang mencapai puncak kesuksesan Anda sendiri gitu. Saudara ketika membaca bagian ini kemudian dia mendengar nasihat dari seorang pastor, teman lama dia juga, dia mengatakan, Brian mendingan kamu pergi ke terapis deh gitu. Pergi ke terapis untuk coba kamu bicara lah sama dia. Dia merasa gengsi dong untuk melakukan itu. Karena dia tidak merasa ada orang yang bisa lebih baik dari dia untuk memberikan nasihat kepada dirinya itu. Tapi dia pikir-pikir, akhirnya dia menemui juga seorang terapis itu. Di satu kota yang lain dan dia bicara banyak. Nah itu nanti saudara bisa baca sendiri di dalam buku itu. Itu menarik sekali saudara. Saya hanya ingin mengatakan demikian ya. Kisah Brian ini memberi kita hantaman keras gitu. Bahwa sama seperti Brian, betapa banyaknya dalam hidup ini yang ingin kita kejar loh saudara-saudara. Gak ada habisnya. Kerja siang malam gak berhenti itu saudara-saudara. Saya pun juga akhirnya mengoreksi diri saya sendiri. Saya melihat dosen-dosen juga demikian. Kerja siang malam tidak berhenti. Dalam arti apa sih sebenarnya yang kita cari. Apa sih yang kita ingin capai dalam hidup ini gitu. Tapi akhirnya jiwa sendiri tidak terawat. Jiwa sendiri merasa kosong. Jiwa sendiri merasa sakit. Dan kita tidak bisa menikmati apapun. Dan ironinya yang tertinggal itu hanya rasa lelah. Yang tadi saya katakan lelah jiwa raga saudara-saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa kita terseret dengan konsep dunia ini. Bahwa segala kesuksesan diukur dari yang namanya achievement. Gitu kan? Pencapaian-pencapaian kita. Dan bahkan untuk mencapai semua yang kita impikan itu. Kita mengabaikan kebutuhan jiwa kita sendiri. Saudara lihatlah ya. Ini adalah doa, berkomunitas doa seperti ini itu adalah cara untuk ada resting spirituality gitu.
secara rohani saudara mengalami istirahat gitu, secara rohani gitu. Ketika saudara ada bersama dengan kumpulan orang percaya dan saudara menaikkan doa bersama memuji Tuhan, itu resting, ada istirahatnya gitu secara spiritual. Tapi berapa banyak dari jemaat yang ribuan ini yang bersedia melakukan ini? Padahal ini resting nih, ini cara merawat jiwa ini. Berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, bersenda gurau dengan kawan, itu kan resting sebenarnya. Tapi kan tidak banyak orang melakukan itu. Ada movement nih, ayo kita melakukan ya, kita berkelompok kecil, kita melakukan ini. Berapa banyak sih yang bisa terjaring? Berapa banyak orang yang mau dirawat jiwanya? Berapa banyak orang yang merasa perlu dirawat jiwanya? Mereka bukan orang yang baik-baik saja sebenarnya secara jiwa, walaupun secara fisik oke-oke saja. Saudara, kalau misalnya ditanya ya, senangkah Tuhan gitu dengan hasil yang diperoleh melalui segala pencapaian kita yang sangat sibuk itu? Senangkah Tuhan gitu? Kalau kita tanya, saudara harus tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, bukan mengasihi penghasilan kita atau apa yang bisa kita hasilkan. Dia mengasihi kita, bukan penghasilan kita atau apa yang kita hasilkan. Saudara, dengan demikian kita harus tahu bahwa Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud ini memberikan kepada kita pengertian dasar. Sesungguhnya Mazmur ini bicara soal pemeliharaan jiwa loh saudara. Secara keseluruhan kalau saudara melihat Mazmur ini ya. Mazmur ini bagus, indah sekali gitu. Dan Mazmur ini bicara tentang inilah artinya memelihara jiwa. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh Marva Dawn. Buku ini bagus sekali, judulnya The Sense of the Call. Kepekaan terhadap panggilan itu, panggilan untuk sabat sebenarnya, panggilan untuk istirahat, panggilan untuk merawat jiwa, saudara-saudara. Marva Dawn ini mengatakan gini, banyak orang takut tidak menyelesaikan apa yang seharusnya dia selesaikan. Banyak orang takut kalau dia tidak menyelesaikan apa yang seharusnya dia selesaikan. Tetapi jika kita terus ditekan oleh kata seharusnya yang sangat mengerikan itu, akhirnya kita hanya mempertunjukkan bahwa memang kita tidak mampu untuk bertarung dengan budaya dunia ini yang terus mendorong kita menyelesaikan segala sesuatu dengan segenap kemampuan kita. Sehingga tanpa sadar kita menolak hidup oleh anugerah, di mana ada bagian dalam hidup kita ini Allah lah yang mengerjakannya. Saking sibuknya hidup ini, kita sampai lupa bahwa ada bagian yang harusnya memang dikerjakan oleh Allah dan kita tidak sanggup. Bahkan saking sibuknya kita sampai tidak sempat ngomong gak sanggup, gak bisa. Kayak gak boleh ngomong gak bisa, kayak gak boleh istirahat. Harus terus menggelinding, harus terus berputar, harus terus kerja, tidak boleh berhenti. Wah, itu ngeri sekali. Saudara, makanya dia katakan itu adalah kata seharusnya yang mengerikan. Dan kita didorong untuk masuk pada kondisi yang seperti itu. Lalu kemudian ada satu bagian, dia mengulas dengan sangat baik sekali menurut saya tentang Mazmur 23 dari perspektif rest untuk memelihara jiwa. Saudara-saudara, dari Mazmur ini satu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Ada satu hal yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu memberikan begitu banyak kesempatan untuk kau merasakan spiritual rest. Istirahat secara rohani, istirahat dalam kehidupan rohanimu ini. Dan itu dikatakannya dengan perkataan yang sangat indah sekali ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Saudara, Daud mengatakan bahwa gembala adalah seorang yang sangat tekun menjaga dan memelihara domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Daud tahu persis apa artinya menjadi gembala, karena dia adalah seorang gembala domba juga ketika dia masih muda. Dan saudara tahu ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, di dalam LAI kata Tuhannya itu huruf besar semua. Jadi kalau kata Tuhannya itu huruf besar semua, itu berarti ditransliterasi dari bahasa Ibrani itu YHWH atau Yahweh, saudara-saudara. Nah, setiap kali orang Israel itu ya, penulis-penulis
dari bangsa Israel ini menuliskan kata Yahweh, entah itu nabi, entah itu pemazmur atau siapapun, menggunakan kata Yahweh untuk Tuhan, itu berarti bahwa Dia adalah Allah yang dikenal sebagai pemegang janji, covenant yang setia. Dia adalah Allah yang memegang janji atau covenant itu dengan setia, dan Dia adalah gembala jiwamu. Saudara, kemudian yang dikatakan berikutnya ini ya, Dia yang memegang janjinya itu, gembala ini, Dia Tuhan yang adalah gembala, yang memegang janji, yang punya covenant, yang Dia tidak akan ingkari. Dia yang akan membawamu itu, membaringkan kamu ke padang rumput yang hijau, membimbingmu ke air yang tenang. Saudara-saudara, kata membaringkan itu sangat identik dengan istirahat. Makanya saudara, kalau misalnya istirahat, ya baringlah sebentar, itu istirahat. Ya memang betul, maksudnya itu adalah istirahat. Kehadiran Allah di dalam diri kita ini, Dia memaksudkan kita untuk menyadari istirahatlah gitu, di dalam Tuhan. Istirahatlah di dalam Tuhan. Makanya saya bilang gini, ketika saudara terkoneksi dengan Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara membaca firman-Nya, saudara menikmati Dia, itu istirahat, saudara-saudara. Istirahat secara rohani. Maka heran kalau orang Kristen malas baca Alkitab, malas saat teduh, heran juga ya. Berarti dia menghindari istirahatnya gitu. Dan dia lebih memilih untuk muter terus hidupnya seperti yang rutin dilakukan itu. Jadi istirahat itu, saudara, membaringkan itu kan tadi saya katakan identik dengan istirahat. Jadi istirahat itu sebenarnya bukan sekedar melepas lelah gitu, saudara. Tetapi istirahat itu adalah sebuah tindakan kepercayaan kepada Allah yang memegang kendali atas kita. That's kind of rest gitu. Kita tuh mungkin cara pikir kita tentang rest itu begitu sederhana dan bahkan dangkal gitu. Jadi kalau kita pikir kalau kita tidur itu istirahat gitu. Kita baring itu istirahat. Kita pergi ke tukang pijat itu mungkin juga istirahatnya kita. Kita relaksasi itu istirahat. Tapi sebenarnya istirahat yang dimaksudkan di sini itu bukan sekedar relaksasi gitu. Tapi istirahat yang dimaksudkan di sini adalah ketika kau memegang kepercayaan kepada Allah yang memegang kendali atas hidupmu. Percaya betul dengan imanmu bahwa Dia Allah memegang kendali atas hidupmu, itu rest. Itu saudara lega. Itu membuat saudara bisa merasa betul ternyata hidup ini tidak bisa aku kendalikan. Aku ini bukan siapa-siapa yang bisa mengendalikan hidup gitu. Cuma Tuhan yang bisa kendalikan hidup. Nah makanya konsep istirahatnya itu adalah ketika kita memiliki tindakan kepercayaan kepada Allah yang memegang kendali atas hidup kita itu. Nah itu sebabnya ya, kalau saudara kita perhatikan ya, konsep kenapa ada muncul konsep sabat sebagai istirahat, itu selalu berkaitan dengan kelegaan gitu, dengan revitalisasi gitu kan ya, dengan kesegaran yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Kalau saudara setelah berdoa saudara merasa disegarkan, wah itu karena memang betul-betul saudara betul-betul rest gitu. Harusnya setelah berdoa seperti ini saudara merasakan kesegaran baru gitu. Harusnya gitu. Nah istirahat adalah cara yang sangat bertanggung jawab gitu. Dan itu bukan sekedar leisure, senang-senang, jalan-jalan gitu loh dalam pengertian yang sangat based on worldly ini, dunia ini. Tetapi ketika kita betul-betul merasakan dan percaya bahwa Allah pemegang kendali atas hidup kita, legalah kita sebenarnya. Itulah sebenarnya katakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, hal yang kedua ya, selain spiritual rest yang diajarkan juga tentang Mazmur 23 ini adalah ini saudara, physical rest gitu. Physical rest. Mazmur 23 ini mengajarkan bahwa tidak mungkin kita bisa beristirahat secara fisik jika jiwa kita itu tidak beristirahat lebih dulu. Gitu. Jadi kalau jiwamu ini ruwet, sesungguhnya kalau dikatakan, kalau misalnya performance saudara atau penampilan saudara itu baik-baik saja, tapi jiwanya itu ruwet gitu ya saudara. Sesungguhnya ragamu itu juga tidak rest gitu. Tidak relax sebenarnya. Terus tegang, tapi saudara mencoba mengendalikannya sedemikian rupa supaya terlihat baik-baik saja gitu. Saudara, di ayat yang kedua ini Daud menggambarkan tentang kebutuhan fisik seperti makanan dan minuman. Di mana gembala itu membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang, dikatakan. Membawa domba-dombanya itu ke rumput yang hijau dan
ke air yang tenang. Saudara, ada pengamatan yang sangat baik ya dari seorang penafsir tentang domba. Dikatakan begini, meskipun domba itu sangat haus, ini fenomenanya domba ya. Meskipun domba itu sangat haus, dia tidak akan pernah mau minum kalau airnya itu bergoyang. Apalagi itu di dalam air yang berarus, dia tidak akan mau, dia takut. Dia harus minum dari air yang tenang, air yang tidak bergoyang, air yang membuat dia merasa aman kalau dia minum air itu. Itu sudah penelitian. Makanya Daud menggunakan istilah menarik, quiet water. Air yang tenang, yang dalam bahasa Ibrani ya, air quiet ini itu disebut dengan menuha, saudara-saudara, yang memiliki beberapa makna, yaitu keheningan yang mendalam, harmoni, kedamaian, istirahat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ketidakpercayaan gitu, saudara-saudara. Nah, di dalam bahasa Ibrani sinonim dari kata menuha ini adalah eternal life. Sinonimnya kekekalan, ketenangan yang ada di dalam kekekalan itu dirasakan oleh kita di dalam dunia ini, dan itu disediakan oleh Allah. Persoalannya percaya enggak gitu bahwa dia menyediakan itu buat kita. Nyanyinya gampang ya, Tuhan adalah gembalaku, tapi percaya bahwa dia adalah gembala jiwamu itu belum tentu. Nah, saudara, dalam penggambaran ini menarik ya, ketika pemazmur menuliskan di bagian yang lain, di Mazmur 131 ayat yang kedua itu dia katakan gini, ketika Tuhan itu memberikan ketenangan jiwa yang begitu rupa, ada satu bagian dia tuliskan begini dalam syairnya, sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, demikianlah jiwaku di dalam diriku. Saudara, logikanya kalau anak baru disapi dia nggak tenang loh, saudara, karena dia terus mencari air susu dari ibunya itu gitu. Tapi ketika dia disapi, dia dilepaskan tuh biasanya dia nangis luar biasa. Tapi kalau misalnya dia tahu ada ibunya di sana, lama-lama dia akan menyesuaikan dirinya, lama-lama dia nggak nangis, lama-lama dia biasa sebagai anak yang sudah disapi. Saudara tahu tidak artinya bagaimana Tuhan itu mengasihi kita begitu rupa dan dia menenangkan kita begitu rupa gitu. Meskipun Tuhan tidak terlihat secara kasat mata gitu oleh kita. Kita nggak bisa meraba, kita nggak bisa melihat raganya gitu kan. Karena dia tidak beraga seperti kita. Tetapi itu dikatakan oleh pemazmur dengan ilustrasi. Anak itu tenang gitu karena dalam pengawasan ibunya meskipun dia sudah disapi. Artinya meskipun kita tidak terlihat secara fisik bersama dengan Allah itu. Tetapi sesungguhnya dia ada, dia mengawasi kita, dia bersama dengan kita. Wah, ini pernyataan yang luar biasa menenangkan sebenarnya bagi jiwa kita. Itu penting sekali untuk kita pahami, karena kondisi tenang ini layaknya yang tidak akan dilepas dari pengawasan dan pengasuhan Tuhan atas kita gitu. Dia tetap bersama dengan kita. Jadi mungkin saja ada kalanya hidup kita itu tidak nyaman, ada kalanya kita punya masalah, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita bertubi-tubi gitu mengalami kemalangan. Tapi saudara, tidak akan pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Kita harus percaya itu. Sehingga pada saat struggle itu datang, perjuangan itu datang, atau pergumulan itu datang, kita tetap bisa tenang gitu. Karena Tuhan membawa kita ke air yang tenang itu, karena dia tahu kita takut, dia tahu kita susah, dia tahu kita sedih, dia tahu kita tidak tahu harus bagaimana, dia tahu. Itu sebabnya dia membawamu dan membawaku ke air yang tenang itu, supaya kau merasakan rest, physically rest. Gak apa-apa Tuhan, meskipun sakit, meskipun susah, meskipun saya dianiaya orang, meskipun saya dizolimi orang katakan, meskipun saya diturunkan, atau meskipun saya apalah diperlakukan orang tidak baik, still okay, tenang, karena Tuhan ada di sana. Ketiga ya saudara, dari teks ini saya akan lebih cepat sedikit dalam sini. Yang sebenarnya yang ingin disampaikan di sini adalah hal yang menarik di dalam Mazmur ini adalah intellectual rest. Tadi kita ngomong soal spiritual rest, kita ngomong physical rest, kita ngomong intellectual rest. Istirahat dalam intelektual kita. Saudara lihat ya, perkataan yang sangat hebat di dalam ayat yang keempat itu. Ayat yang ketiga.
Dia katakan begini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Saudara, ketika Daud berbicara tentang Tuhan yang menyegarkan dan memulihkan jiwanya itu, dia bicara juga tentang bagaimana cara Tuhan melakukannya gitu. Yaitu dengan cara menuntunnya di jalan yang benar demi namanya, for the sake of his name. Demi namanya. Saudara tahu kalau sudah ngomong demi namanya, dia mempertaruhkan dirinya dong atas apa yang dia lakukan itu, atas apa yang dia tuntun atas umatnya itu. Dia mempertaruhkan dirinya. Maka saudara, dengan demikian kita bisa tahu bahwa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Allah itu luar biasa dalam meminta kita juga untuk respons terhadap memelihara jiwa itu. Saudara, istilah demi namanya ini besar sebenarnya artinya. Sebab Allah mempertaruhkan seluruh dirinya untuk membimbing dan mengajar kita agar kita bisa merefleksikan dirinya di dalam hidup kita. Mencerminkan Allah di dalam hidup kita. Makanya sebenarnya ketika kita belajar tentang jalan Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara ada di dalam kelompok kecil bicara tentang firman Tuhan, itu intellectual rest saudara-saudara. Di tengah begitu ributnya dunia ini yang mengejar intelektual kamu itu diperas sedapat-dapatnya supaya pekerjaan ini berhasil, supaya omset naik, supaya apa. Saudara kemudian bicara tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan bersama dengan saudara seiman, saling menguatkan. Saudara menambah pengetahuanmu, pengenalan akan Tuhan menjadi lebih dalam. Itu intellectual rest yang menyegarkan jiwamu. Yang membuatmu tahan berhadapan dengan segala situasi yang ada di dunia ini. Pikiran kita yang sehari-hari disibukkan dengan berbagai urusan di dunia ini seperti di realign gitu. Diluruskan kembali agar selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, banyak orang lebih ingin menekankan pengalaman-pengalaman bersama Allah, sakit disembuhkan, bangkrut diberkati lagi. Wah, itu kayaknya spektakuler gitu ya. Tapi pengalaman saja tidak cukup. Pemazmur mengatakan pengalaman saja tidak cukup. Kau butuh pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Itulah intellectual rest yang Tuhan akan berikan kepadamu. Semakin dalam mengenal Tuhan, semakin tenang hidupmu. Semakin tenang jiwamu. Saudara, itulah sebabnya movement ini sangat penting. Jadi jemaat itu harus merasa bahagia, sukacita karena gereja memikirkan merawat jiwamu sedemikian rupa. Hal keempat terakhir ya saudara ya. Rest yang terakhir itu ini. Emotional rest. Emotional rest. Banyak orang seperti Daud ini yang mungkin saat itu ya, pada saat dia menuliskan Mazmur ini, ada di dalam lembah kekelaman gitu. Sampai dia katakan bahwa kayak ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Lembah kekelaman dalam hidupnya. Dia menulis ini bukan dalam kondisi baik-baik saja. Sampai dia katakan di ayat yang keempat itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu kan kondisi dia. Dia sedang berjalan dalam lembah kekelaman itu. Dia dalam kondisi yang secara emosional tidak baik-baik saja. Dia takut. Dia selalu diincar musuh untuk dibunuh. Dia tahu bahwa hidup itu selalu berada di dalam bayang-bayang maut. Dia tahu kapan saja dia bisa mati. Dia takut. Secara emosional tidak ada yang beres rasanya kok melihat dari sisi ketakutannya. Tetapi Daud katakan ya, orang yang berjalan di dalam lembah kekelaman itu, memang betul itu menguras emosi yang sangat banyak. Dari rasa takut sampai putus asa. Dari rasa marah sampai tidak berdaya, saudara-saudara. Secara emosional benar-benar terkuras habis. Tetapi emotional rest, istirahat secara emosional itu diberikan Allah kepada jiwanya. Sampai dia mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman itu, aku tidak takut bahaya. Dia menegasi rasa takutnya loh saudara. Dia menihilkan rasa takutnya itu dengan mengatakan, karena Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Secara emosional dia betul
betul-betul teguh karena dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Meskipun dia sakit, meskipun dia susah, meskipun dia mungkin di dalam bayang-bayang maut. That's okay, gak apa-apa. Gitu. Karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Indah sekali Mazmur ini mengalir dengan begitu baik gitu, menjelaskan betapa pentingnya kau meresponi dan mengindikasi bahwa sesungguhnya merawat jiwamu itu penting. Dan Tuhan menyediakannya bagimu. Tinggal responnya saudara aja sih sebenarnya. Mau enggak gitu. Dan akhirnya saudara kita belajar ya. Ketika kita merawat jiwa kita dengan baik ya, maka spiritual, physical, intelektual dan emosi kita itu terkoneksi kuat dengan Tuhan. Itulah yang paling membuat kita itu menjadi tenang. Maka hidup yang kita jalani ini begitu indah. Sehingga kita bisa mengatakan, oh indah ya hidup ini gitu. Meskipun susah, meskipun pergumulannya masih ada, meskipun sakit, meskipun secara ekonomi mungkin masih morat-marit, misalnya demikian saudara. Tetapi tetap dia bisa melihat keindahannya itu. Sampai kemudian di akhir Mazmur ini dia menyimpulkan dengan hal yang sangat luar biasa sekali. Dengan mengatakan engkau menyediakan hidangan bagiku, jamuan bagiku di hadapan lawanku pula. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah dan sebagainya. Dan akhirnya dia katakan kebaikan dan kasih setia Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari social life dalam kehidupan di dunia ini sampai eternal life bersama dengan Tuhan. Itu fine, baik, indah. Bukankah itu hidup yang Tuhan kehendaki untuk dia lihat dan memancar dari kehidupan orang-orang percaya yang disebut sebagai anak-anaknya ini, yang disebut sebagai umatnya ini. Jadi saudara, saya berharap lewat renungan firman Tuhan ini, saya tentu sangat terbatas sekali menjelaskan hal ini. Tetapi saya rindu saudara juga jadi lebih memahami gitu. Betapa Tuhan mengasihimu lebih dari apapun gitu. Cuma kadang kita sendiri yang ingin mengendalikan segala sesuatu karena sebuah achievement, pencapaian, kesuksesan dalam pandangan dunia ini. Tapi kau begitu lelah, jiwa dan ragamu habis untuk mengejar itu semua. Baik saudara-saudara yang sebagai hamba Tuhan yang melayani ini, majelis jemaat atau siapapun, atau saudara yang ada di marketplace sama gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur gitu. Bahwa Tuhan yang adalah gembala jiwa kita itu memberikan ruang yang cukup buat kita untuk rest gitu, di dalam Tuhan. Dan memelihara jiwa kita secara baik. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Selamat bermovement saudara-saudara ya. Selamat menikmati istirahat di dalam Tuhan ketika saudara melakukan movement itu. Dan selamat bertumbuh di dalam Kristus sehingga saudara menjadi gereja yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi kejamnya dunia ini, ya kan? Dan saudara tetap teguh di dalam iman dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara sedetik pun. Mari kita berdoa.